Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network ini. Nah kawan-kawan, gurinya Pi ya. Mainnet buat kita berbalik arah. Apa itu mainnet? Pahamin tren zaman yang melibatkan diri secara langsung. Bisa mengubah nasib seumur hidup. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menduduki zaman baru era web 3.0. Dan kita akan menyesal jika melewatkannya. Ya, seperti Bitcoin dulu kawan-kawan ya. Nah, wow. Inilah kawan-kawan ya. Nah, tidak perlu ragu apakah kita bisa karena kita sekarang ada di fase pertama dari mainnet. Perjalanan sudah dekat. Mengantarkan fase kedua nyata dari mainnet network ya. Nah, itu pasti akan datang. Mengapa? Memang itu harus ya kawan-kawan. Nah, harus mainnet ya. Kalau mau berhasil ya, udah jelas. Saat ini kemajuan ekologi telah mencapai 80% dan ribuan ekologi sedang berjalan lancar. Setelah 1 bulan hasilnya akan keluar. Ini pasti akan mendorong kemakmuran ekologi ke ketinggian baru dan juga akan mempercepat kedatangan fase kedua jaringan utama yaitu open mainnet ya. Ingat, tujuan kita adalah menghasilkan uang dengan mengikuti Pi Network dalam waktu yang lama, tidak hanya sekali. Oleh karena itu sangat penting ya memberi dukungan pada core team untuk melakukan pekerjaan dengan baik di rantai publik atau swasta yang mendasarinya dan seluruh sistem web 3.0. Setiap orang juga harus lebih memperhatikan kemajuan ekologi. Ini terkait dengan apakah Anda benar-benar dapat menghasilkan banyak uang setelah open mainnet ya. Terutama yang jumlah penghasilannya belum banyak harus lebih diperhatikan. 1. Undang lebih banyak orang, tingkatkan kecepatan penambangan Anda. 2. Dimungkinkan untuk menghasilkan puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan lebih setahun jika Anda memilih untuk menjadi node dan setelah mainnet resmi. Yang ketiga, lakukan ekologi. Pilih beberapa ekologi yang dapat menghasilkan uang untuk berpartisipasi dan mendapatkan ribuan atau puluhan ribu sebulan. Nah kawan-kawan, ini sangat bagus. Mengenai pembuatan node perlu memiliki komputer untuk melakukannya sendiri. Jika Anda ingin melakukan node, kapan waktu terbaik untuk memulai? Berapa biayanya? Apakah itu node? Istilah teknisnya begini. Node bahasa Inggris, node Latin nodus, adalah titik koneksi mewakili titik redistribusi atau titik akhir komunikasi beberapa peralatan terminal ya. Definisi node bergantung pada jaringan dan lapisan protokol yang disebutkan ya. Node jaringan fisik adalah perangkat elektronik aktif yang terhubung ke jaringan yang mampu mengirim, menerima, atau meneruskan informasi melalui saluran komunikasi. Sederhananya, node di bidang blok atau rantai digunakan sebagai server dan menyimpan data. Node diinstal di komputer, misalnya dapat diinstal di komputer dan komputer itu adalah node. Bergantung pada konfigurasi komputer, stabilitas node juga berbeda. Semakin banyak konfigurasinya, semakin tinggi stabilitasnya. Di web 3.0, Pi Network node sangat penting dengan cabang di seluruh dunia. Dan jaringan utama yang kita bicarakan pada kenyataannya adalah menyebarkan seluruh sistem publik atau rantai secara terdistribusi pada global node ya. Dengan cara ini, inilah yang disebut mainnet. Arti dan fungsi node adalah untuk mendesentralisasikan. Bayangkan saja jaringan kita didistribusikan dan disebarkan pada node di seluruh dunia. Dan tidak mungkin meminta mereka yang menjadi node untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, tingkatkan desentralisasi yang tinggi terbentuk. Ya, kita ambil contoh kawan-kawan. Mari kita ambil media chatting ya sebagai contoh. Jika Anda memiliki 200 komputer di depan Anda ya, dan sekarang kita harus menggunakan media chatting di komputer pertama, maka kita dapat mengontrol media chatting sesuka hati
dan media chatting berada di bawah kendali kita sendiri. Namun jika media chatting disebarkan di 200 komputer dan memiliki masing-masing komputer tidak saling mengenal, saat ini pemilik komputer pertama ingin mengubah data dan mengotak-ngatik beberapa program, tetapi memiliki 199 komputer lainnya tidak setuju, sehingga pemilik komputer pertama tidak dapat memodifikasinya. Nah kawan-kawan, ketika seluruh media chatting hanya ada di komputer pertama, itu disebut sentralisasi. Ketika seluruh media chatting digunakan di 200 komputer, itu disebut terdentralisasi. Nah, mainnet kita pada tahap pertama sebenarnya disebarkan pada simpul yang setara dengan komputer pertama dan kita sebutkan di atas ya. Ketika digunakan di komputer lain di masa mendatang ya, itu akan menjadi jaringan utama. Oleh karena itu, apa yang disebut main atau network mengacu pada open scroll terdentralisasi yang digunakan di node atau titik global. Kemudian ya, keuntungan menjadi simpul perorangan adalah Anda bisa mendapatkan holding fee saat bertransaksi, mirip dengan gardu tol di jalan tol. Jika ingin melewati mobil, Anda harus membayar tol. Ya, setiap stasiun tol setara dengan satu simpul mobil setara dengan transaksi. Dengan memahami konten yang berharga dan mempelajarin yang tidak kita pahamin, kita dapat tumbuh dengan dewasa, berpengetahuan dan berwawasan tinggi ya. Dunia masa depan didominasi oleh teknologi, cara beraktivitas dan pola pikir semuanya penting. Orang yang mudah menyerah adalah orang yang lemah. Yang kuat sejati tidak pernah menikmati keuntungannya sendiri, tetapi saling membantu untuk mencapai kerjasama ya, yang saling menguntungkan. Oleh karena itu kita semua perlu saling membantu, belajar bersama dan tumbuh bersama. Dalam kehidupan nyata ya, sangat sedikit orang yang terlahir berdiri di atas langit. Tapi kita bisa mengikuti pemikiran orang kuat dan memanjat selangkah demi selangkah. Era Web 3.0 ya, menuju zaman baru yang sesungguhnya tahun 2023 ya. Ini sangat penting. Oleh karena itu kita harus memahaminya dengan baik, mempelajari semuanya dan mempelajari lebih dalam tentang pengetahuan Web 3.0 yang kita jalanin. Terus membangun ya. Nah, kawan-kawan semua, ini sebagai pencerahan buat kita semua, sebagai pelajaran buat kita semua ya, menuju open mainnet ya kawan-kawan. Nah, disinilah kita dituntut dengan kesabarannya dan konsisten, karena itu kunci kesuksesan buat kita semua ya. Nah, tidak lari dari visi dan misi Nicholas Kokalis ya kawan-kawan, dengan Chin Dion Pan-nya akan mensejahterakan masyarakat dunia. Oke kawan-kawan, tetap semangat, jangan lupa klik petirnya. Salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.